Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara seiman, ada hal yang menarik untuk kita diskusikan, perbincangkan hari ini. Hal ini penting ya, sebab budaya gereja yang dibangun dari abad mula-mula, ada kecenderungannya membangun suatu jemaat tidak hanya berdasarkan firman, tetapi ada budaya-budaya yang lebih kental, yang lebih kuat ya, sehingga kadang-kala mengabaikan firman Tuhan. Ini yang penting. Ya, sebab banyak hal yang menurut saya menjadi problem ketika kita berjemaat dalam suatu organisasi gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang kadang-kala tidak dibahas. Ya, tidak menjadi pembahasan prioritas ketika seorang pendeta berkhotbah di mimbar atau ibadah kolom atau ibadah bipra, ibadah lansia atau ibadah komunitas. Ini seringkali diabaikan. Ingat, ada perintah Tuhan Yesus dan ini adalah perintah yang paling penting untuk kita lakukan. Apa itu? Ya, saya ingin sampaikan buat Anda. Di dalam Yohanes 13 ayat 34. Sekali lagi, simak baik-baik dan ingat baik-baik. Ini perintah baru. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, luar biasa. Inilah perintah baru. Apakah Tuhan Yesus tidak memerintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Apakah cuma ini? Ya, ini adalah value, nilai dari hukum, ajaran yang telah para nabi termasuk Nabi Musa, bukan dari Adam terus ke sini sampai Nabi Musa, kemudian datangnya Taurat. Ada hukum Nuh, ada hukum Taurat Musa, ya. Ujungnya adalah ini, implikasinya ini. Inilah yang terakhir yang Yesus perintahkan. Menggabungkan semuanya menjadi satu hukum. Ya, satu perintah, yaitu apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ingat, dalam Taurat Musa ada dua hukum yang betul-betul diajarkan bagi umat Israel, yaitu hukum terhadap Allah dan hukum terhadap sesama manusia. Kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Ini kepada siapa hukum ini? Kepada orang-orang Israel. Tetapi saudara-saudaraku, ini yang harus kita pahami bersama. Ketika Tuhan Yesus, ya, jadi kita akan coba melihat apakah sudah cukup dengan kita melakukan apa yang disampaikan di dalam Kejadian 20 ayat 1-17 terkait dengan kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Apakah itu sudah cukup untuk kita membawa dalam keselamatan? Ternyata tidak. Itu bukan akhir daripada suatu
keyakinan yang utuh kepada Bapa. Kalau kita baca dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, saya akan baca dan simak baik-baik. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus mengutip terkait dengan apa? Hukum Taurat, ke-10 firman. Tuhan Yesus mengutip itu. Lalu kata orang itu, seorang muda yang kaya itu katanya begini, "Semuanya telah kuturuti. Jadi tidak ada celah yang kosong. Ke-10 firman itu telah dilakukan dengan sempurna." Ya, ini menarik sekali. Lalu apa kata Yesus? "Jikalau engkau hendak sempurna," tadi setelah dituruti semuanya, tidak ada yang kurang. Lalu kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna." Artinya mengikuti taat terhadap hukum Taurat itu tidak menuju kesempurnaan. Lalu kalau kita sempurna, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat impossible. Ya, impossible. Ini impossible. "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." Kesempurnaan itu datang dari Yesus, tidak dari hukum Taurat. Ingat. Ya, ini bukan persoalan menjual harta, bukan. Persoalan mengikuti Yesus itu sempurna. Menanggalkan hati, ya, menanggal hati, keterikatan hati. Tidak bisa. Ada dua Tuhan, hanya satu Tuhan. Ya. Jadi, perintah baru ini juga jelas Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jadi menyatukan suatu pemahaman tentang Allah dan manusia menjadi satu perintah baru, ya, yaitu agar kamu saling mengasihi. Ini menarik sekali untuk kita pahami bersama. Dan Anda lihat, ya, bagaimana kita bisa mengasihi Allah. Dengan cara apakah kita mengasihi Allah? Yesus telah ajarkan buat Anda. Oh, seperti itulah kita mengasihi Allah. Apakah kita sering beribadah ke gereja? Apakah kita sering beribadah di kolom? Apakah sering kita beribadah di tempat-tempat persekutuan kita? Apakah itu cara mengasihi Allah? Ternyata ada cara yang Yesus sampaikan kepada mereka. Itulah caranya. Sehingga muncul yang namanya hukum baru, yaitu agar kamu saling mengasihi. Kita akan baca dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Simak baik-baik ini. Sebenarnya siapa Allah itu di dalam konteks sesama manusia? Matius 25 ayat 34 sampai 40. "Dan raja itu akan berkata-kata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia disediakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku," jadi saya aku ini adalah Tuhan, Lord. Ya,
ini Lord, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Raja Lord berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, ternyata kita telah dibutakan selama ini oleh suatu organisasi, ya, yang mengatasnamakan organisasi gereja atau apa. Ya, tidak semuanya, tetapi ada. Ya, mengabaikan firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan ini inline yang dikatakan Yesus. Karena seringkali budaya itu menjadi dominan di dalam satu organisasi gereja. Dia lebih dominan, akhirnya firman Allah diabaikan. Dan Yesus sendiri sebenarnya menghardik orang-orang Farisi ahli Taurat pada waktu itu. Ya, kita baca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 3-6. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapa atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapa ibunya. Dan dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian, perintah baru ini yang Yesus ajarkan betul-betul mendobrak budaya kebiasaan turun-temurun orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan bahkan sekarang kita ini, saya yakin ya, bahwa perintah ini menjadi perintah yang harus kita lakukan tiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.